Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Eh, Berjumpa lagi, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Mohon maaf baru bisa membuat video lagi. Saya mau share kali ini tentang analisa RCA, ya. Jadi mudah-mudahan eh, bisa bermanfaat karena banyak pertanyaan tentang bagaimana melakukan root cause analysis, ya, atau analisa akar masalah. Oke, untuk kita pahami bersama, RCA ini kita lakukan setelah kita membuat pelaporan insiden, ya, Bapak Ibu, ya. Root cause analysis itu sendiri kita sebut dengan proses pembelajaran. Jadi intinya setelah adanya satu insiden, bagaimana kita mengambil hikmah pembelajaran dari kejadian tersebut dan kita lakukan upaya-upaya perbaikan supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari. Bapak Ibu, melakukan RCA, kita awali tadi dengan pelaporan insiden, laporan internal maksimum 48 jam. Kemudian setelah membuat laporan internal, tentunya Bapak Ibu biasanya membuat matriks grading resiko, ya. Di situ kita akan menentukan kalau dia biru hijau, maka kita lakukan yang disebut dengan simple RCA, ya, atau investigasi sederhana. Sedangkan kalau kuning merah itu biasanya masuk dalam kategori sentinel. Sudah pasti itu RCA-nya komprehensif. Tapi khusus kalau terjadi insiden, laporan insiden, dan ternyata insiden itu masuk dalam kategori sentinel, ya, maka kita tidak perlu melakukan grading matrix, berarti kita langsung ke RCA yang komprehensif. Karena beberapa kategori di dalam sentinel itu ada beberapa yang tidak masuk dalam grading merah atau kuning. Karena kalau kita sebut dia merah, pastikan pasiennya itu meninggal. Kalau kuning itu cedera yang irreversible. Bisa jadi sentinel tapi gradingnya biru hijau. Contoh, penculikan bayi atau tertukarnya bayi. Bayi tidak meninggal, mungkin, ya, tidak ada cedera, mungkin gradingnya biru atau hijau, tapi karena dia masuk dalam kategori sentinel, maka itu wajib dilakukan RCA yang komprehensif. Oke, kita lihat. Jadi ada laporan insiden internal, kemudian kita lihat kalau sentinel langsung RCA komprehensif. Kalau dia bukan sentinel, maka kita coba lihat apakah itu kita melakukan yang simple RCA. Jadi investigasi ada dua, yang komprehensif dan yang sederhana atau simple RCA. Tujuannya mencari data. Kemudian data itu kita lakukan analisa untuk mencari dua penyebab. Adalah penyebab langsung atau immediate cause dan root cause atau akar masalah. Setelah kita mendapatkan akar masalah, kita akan carikan solusi untuk pembelajaran dengan membuat rekomendasi dan tindakannya. Baik, Bapak Ibu, kita coba lihat kembali definisi apa itu root cause dan apa itu root cause analysis. Root cause adalah faktor penyebab yang paling mendasar atau akar masalah yang jika kita koreksi atau kita hilangkan, dia akan mencegah terulangnya kejadian yang sama di kemudian hari. Sedangkan root cause analysis adalah proses yang kita akan lakukan untuk mencari akar masalah yang melatar belakangi terjadinya suatu variasi yang tidak diharapkan, ya, atau unexpected variation, apakah dalam bentuk target kita tidak tercapai atau terjadi dampak yang tidak kita harapkan. Target tidak tercapai misalnya dalam perbaikan mutu atau peningkatan mutu, kita melakukan pengukuran mutu atau indikator, ternyata target tidak tercapai. Maka kita boleh melakukan RCA, tapi lebih sederhana, misalnya kita coba menggunakan yang fishbone saja, ya. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa RCA adalah suatu metode evaluasi yang terstruktur untuk mengidentifikasi akar masalah dari suatu KTD dan dengan tindakan adekuat bisa mencegah kejadian yang sama berulang kembali. Ada lagi menyatakan bahwa RCA adalah suatu metode proses analisa yang dapat digunakan secara retrospektif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu KTD. Baik, Bapak Ibu, kita coba diskusi bahwa tadi saya sudah sampaikan,
investigasi kita akan lakukan setelah adanya laporan insiden internal. Gitu ya, baru kita melakukan suatu investigasi dan nantinya kita analisa hasil investigasi tersebut. Jadi investigasi merupakan pengkajian ulang dari suatu laporan insiden dengan mencatat ringkasan kronologis, kemudian kita mencari ada masalah apakah yang terjadi. Masalah ada dua, bisa CMP, bisa SDP. Ya, jadi masalah CMP atau Care Management Problem atau masalah yang terkait dengan pemberian asuhan kepada pasien. Misalnya masalah terjadi ketika dokter salah menuliskan resep, perawat salah menyuntikkan obat, ya itu adalah masalah CMP terkait pelayanan asuhan kepada pasien. SDP, masalah yang kedua adalah masalah yang terkait dengan servicesnya, jadi fasilitasnya, sarana prasarana atau infrastruktur, tidak ada hubungan dengan asuhan. Misalnya lampu mati gensetnya tidak langsung berfungsi, tidak langsung menyala, ya. Kemudian lantai licin, misalnya, yang menyebabkan pasiennya terjatuh, ya itu adalah SDP. Oke, jadi mengkaji ulang laporannya, kronologisnya, menginterview siapa yang akan yang terlibat kasus tersebut, ya. Kemudian kita boleh membatasi masalah kalau insidennya terjadinya pasiennya kebetulan dirawat terlalu lama, misalnya dalam beberapa bulan, maka kita boleh cut off di sekitar terjadinya insiden tersebut, ya. Oke, ini ada contoh satu sentinel ya, di mana terjadi wrong side surgery, salah sisi operasi lutut kanan tertukar dengan lutut kiri. Bapak Ibu buatkan kronologisnya seperti ini, ya. Hasil investigasinya seperti ini dari waktu ke waktu, ya. Ada jamnya, ada tanggalnya, dan usahakan dibuat kalau bisa Bapak Ibu buat kronologisnya itu dalam bentuk peralinea begitu sehingga lebih memudahkan ketika kita melakukan suatu analisa dalam tabular timeline. Saya berikan satu contoh ini pada tanggal 18 Maret jam 17 pasien masuk untuk dirawat dan akan dilakukan operasi elektif revisi total lutut kanan. Pasien masuk terlalu sore sehingga tidak sempat diperiksa oleh dokter bedah dalam ronsennya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di alinea ini, kita anggap satu paragraf atau satu alinea dalam satu satuan waktu. Kalimat pertama itu menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada jam 17. Yang terjadi adalah pasien masuk dirawat untuk operasi revisi total lutut kanan. What happened? Ya, ada di sini. Oke, kemudian yang berikutnya, kalimat berikutnya diikuti dengan informasi tambahan. Waktu itu pasiennya masuk terlalu sore sehingga tidak sempat diperiksa ya oleh dokter bedah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat juga di dalam paragraf tersebut ada menyatakan bahwa SOP di ruang OK mengatakan bahwa dokter bedah yang harus melihat dan memeriksa semua pasien, termasuk memberi tanda atau mark site pada lokasi yang akan dioperasi. Bapak Ibu, ini bunyi SOP. Jadi usahakan di dalam kronologis Bapak Ibu memasukkan hasil review dokumen. Ya, ini dalam bentuk review SOP ya ataupun dokumen-dokumen yang lain. Kemudian yang di bawah kita lihat lagi contoh jam 19.15 pasien divisit oleh dokter anestesi dan pasien menolak anestesi regional. Nah, ini menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada jam 19.15. Jadi usahakan di setiap awal paragraf atau alinea itu adalah menjawab apa yang terjadi. Ya. Karena itu akan menjadi kejadian di dalam nanti kita masukkan dalam tabular timeline. Kemudian di sini disampaikan klarifikasi ke dokter anestesi sudah kebiasaannya mencatat assessment pra-anestesi dalam logbook. Jadi tidak langsung dicatat di rekam medik. Nah, kalimat ini kita dapatkan dari hasil interview kepada dokter anestesi, Bapak Ibu. Itu dimasukkan dulu juga di dalam kronologis. Biasanya yang saya sering temukan, Bapak Ibu membuat kronologis, tetapi hanya berdasarkan interview mungkin dan hasil dari rekam medik. Nah, jadi sebaiknya pengumpulan data menggunakan tiga unsur gitu ya informasi, yaitu pertama review dokumen, buka dokumennya, kemudian yang kedua hasil interview, dan yang ketiga adalah hasil observasi ke lokasi insiden. Misalnya ada laporan pasien terjatuh di kamar mandi,
Maka Bapak Ibu melakukan, ya, dalam tim itu dibagi tugas, tim investigasi itu dibagi tugas. Ada yang review dokumen, ada yang melakukan interview, dan mungkin ada yang melakukan observasi ya ke lokasi kejadian. Nah, ketika observasi kita melihat misalnya jatuh di kamar mandi, kita lihat, oh ya kamar mandinya licin, tidak ada bel, nurse call-nya, tidak ada pegangan, ya, pintu tidak membuka keluar, tapi membuka ke dalam. Itu dicatat. Itu adalah hasil observasi dan dimasukkan di dalam kronologis tersebut. Oke ya. Nah, Bapak Ibu mencari penyebab, kita lihat dalam flowchart ini. Jadi tadi ada namanya immediate cause, proximate cause, atau direct cause. Itu sama ya. Itu adalah penyebab langsung. Ada yang disebut dengan intermediate cause dan ada namanya root cause. Tapi kita akan fokus pada penyebab langsung dan akar masalah atau root cause. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan di sini apa insidennya, gitu ya. Dalam investigasi sederhana kita akan pakai ini. Nanti pada topik atau video berikut saya akan jelaskan bagaimana mengisi tabel ya atau apa namanya form ya, template untuk investigasi sederhana. Oke. Di sini Bapak Ibu tulis insidennya. Kemudian Bapak Ibu boleh menggunakan 5 why ya, mengapa 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 ya. Tanya mengapa kejadian itu terjadi, ada kondisi ya, ada kejadian. Kita tulis di sini sebagai penyebab langsung. Ya, bisa lebih dari satu. Kemudian setelah kita tuliskan, kita tanya lagi ke bawahnya, kenapa, kenapa, kenapa. Terus digali sampai tidak ada jawaban, sampai kita menemukan akar masalah. Ya, jadi nanti dalam form Bapak Ibu mengisi yang ini, penyebab langsung dan akar masalahnya. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas penyebab insiden. Ada tadi penyebab langsung atau istilah lainnya immediate cause atau proximate cause. Dan yang kedua ada yang disebut dengan underlying cause yang kita cari sampai ke akarnya. Ya, Bapak Ibu tidak akan menemukan root cause karena root cause itu berasal di dasar, harus digali. Yang Bapak Ibu akan temukan yang ini nih, penyebab langsung. Ya. Jadi, apa yang disebut dengan penyebab langsung yaitu jawaban dari why pertama ketika kita bertanya kenapa insiden ini terjadi. Kenapa pasien jatuh? Kenapa pasien salah obat dan sebagainya? Atau kenapa pasien mengalami cedera? Jawaban pertamanya itu yang disebut dengan penyebab langsung. Itu ya, kita bisa ketahui, kita bisa lihat. Kemudian underlying cause atau root cause adalah satu dari multiple faktor yang berkontribusi menyebabkan penyebab langsung. Jadi underlying cause atau root cause ini berada di bawahnya root cause. Sorry, di bawah penyebab langsung. Ya. Dan kita tidak bisa akan ketemu dengan root cause kalau kita tidak gali dari penyebab langsung tersebut. Gitu ya. Ada tipe dari penyebab tadi, penyebab langsung dan root cause. Contoh, kalau faktor individu, faktor pasien, ya, lingkungan itu kita anggap sebagai faktor yang penyebab langsung. Sedangkan biasanya root cause itu ada di faktor manajemen, institusi, atau faktor-faktor eksternal. Bapak Ibu, kita sekarang membagi tipe root cause ya. Dari sisi tadi ya, walaupun dia penyebab langsung ada refleksi lingkungan, tetapi kita bisa mengelompokkan dalam root cause itu ada 7, kalau saya nggak salah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Faktor komunikasi, faktor lingkungan, faktor teknologi, kemudian faktor tugas atau proses, faktor kinerja staf, faktor tim, faktor manajemen atau pengawasan, dan budaya organisasi dan termasuk kepemimpinan atau leadership. Jadi Bapak Ibu ini ada detail dari masing-masing root cause sehingga ketika melakukan analisa Bapak Ibu bisa mengelompokkan ya tipe root cause yang mana yang paling sering terjadi. Oke, saya lanjut. Ada contoh seorang pasien wanita 80 tahun ditemukan meninggal di lantai sebelah tempat tidurnya. Kejadian kira-kira pada jam 2 dini hari, jam 2 sampai jam setengah 4 ya dini hari. Kita akan mencari root cause-nya dengan bertanya mengapa. Oke, mengapa pasien itu tempat meninggal, ya artinya terjatuh dari tempat tidurnya. Kemungkinan pertama adalah tidak diobservasi, yang kedua ada bed alarm rusak, yang ketiga nurse call rusak, yang keempat pasien tidak tahu menggunakan nurse call, salah dispensing atau racikan obat, dan salah pemberian obat sedasi. Ini jawaban pertama ketika bertanya kenapa. Ya, nah, inilah bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan adalah penyebab langsung. Kemudian kita cari lagi why ke bawah ini dari masing-masing penyebab langsung
sampai kita akan dapatkan apa yang menjadi akar masalah, gitu ya. Itu yang membedakan root cause dan penyebab langsung. Contoh yang lain adalah kalau kita membedakan antara penyebab langsung dan root cause. Misalnya ada KTD, ada simptom, ada penyebab langsung. Contoh, simptomnya pasien mengeluh panas. Kita terapi simptomnya, kita kasih paracetamol. Oke, mungkin panasnya hilang pada saat itu, tetapi besok mungkin masih terjadi, panasnya masih berulang. Karena yang kita lakukan baru corrective action, ya. Oke, untuk tahu apa penyebab, akar penyebab dari panas tersebut, tentu kita harus periksa laboratorium. Maka kita periksakan laboratorium, barulah kita tahu bahwa akar penyebab panas tersebut kemungkinan adalah infeksi saluran pernafasan. Kita kasih antibiotik, kita terapi infeksinya, besok kita berharap dia tidak akan ada panas lagi. Maka kita lebih mengatakan bahwa melakukan analisa root cause, ya itu berarti kita melakukan preventive action, Bapak Ibu. Jadi misalnya, kalau di rumah Bapak Ibu banyak nyamuk, setiap malam seumur hidup kita beli obat nyamuk untuk penyemprot nyamuk tersebut. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah hanya mengatasi penyebab langsung yang kita lihat, kelihatan nyamuk. Oke, kalau kita bongkar misalnya bersihkan di belakang rumah kita, ternyata banyak sekali jentik nyamuk. Sumber atau akar nyamuk yang datang ke rumah kita, maka kita bersihkan itu, kita berharap besok tidak akan lagi beli obat nyamuk. Yang kita bereskan adalah root cause. Jadi, dengan kata lain, mengidentifikasi akar masalah mulailah dari penyebab langsung. Dengan bertanya, mengapa penyebab langsung ini terjadi? Ya, setelah menemukan penyebab langsung, gali lagi terus, ya, sampai Bapak Ibu menemukan root cause-nya. Sayangnya, seringkali tim investigator berhenti ketika bertemu dengan penyebab langsung. Oke, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Apakah saya sudah bertemu dengan root cause atau belum? Bapak Ibu boleh menggunakan 3 pertanyaan ini. Jika pertanyaannya jawabannya sudah menyatakan tidak, maka berarti Bapak Ibu sudah bertemu dengan root cause-nya. Contoh, kalau saya sudah koreksi atau saya hilangkan penyebab ini, kira-kira insiden yang sama masih bisa terjadi lagi enggak ya? Jika dia menyatakan iya, berarti itu belum root cause-nya. Itu ya Bapak Ibu. Ini contoh saja perbedaan penyebab langsung dan root cause. Misalnya ada terjadi insiden medication error. Mengapa terjadi medication error? Petugas salah menempelkan label. Oke, petugas berarti faktor dari individu. Oke, kemudian kita tanyakan lagi, kenapa petugas salah menempelkan label? Kenapa? Ternyata ada masalah di masalah komunikasi, misalnya handover-nya. Yang kedua, petugas salah mengidentifikasi pasien. Oke, ini adalah penyebab langsung. Kenapa selama ini tidak pernah diberikan training tentang SOP pemberian. Oke, itu dia bedanya ya Bapak Ibu, penyebab langsung dan akar masalah. Contoh berikut pada gambar ini, lihat dokternya menyatakan, suster tolong tambahkan oksigen karena pasiennya kelihatan sianosis. Ternyata kita lihat kaki dokter tersebut menginjak selang oksigen. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat penyebab langsung adalah dokter. Ya, oke. Tetapi akar masalahnya adalah apa, Bapak Ibu? Maka kita harus meredesain sistem dengan tidak menutup, ya, bahwa selang oksigen kalau boleh tidak di bawah, tetapi kita pindahkan ke samping. Gitu ya. Jadi dengan tanpa kita menyalahkan orang, kita sudah melakukan perbaikan, ya, meredesain sistem, berharap tidak terulang kembali kejadian yang sama.